Tempat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah kita ketemu lagi hari Selasa ya, tanggal 7 Mei 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pagi hari ini Pak Mis mau bercerita ya. Kalian kenal Imam Al-Ghazali? Beliau adalah tokoh yang ahli dalam bidang tasawuf ya. Beliau banyak mengarang kitab ya. Salah satunya Ihya Ulumuddin, itu yang mengarang Imam Al-Ghazali ya. Nah, diceritakan setelah Imam Al-Ghazali meninggal ya, itu ada salah satu temannya ya, ulama juga, itu bermimpi bertemu dengan Imam Al-Ghazali, Mas. Enggak, ya. Dalam mimpinya tersebut Imam Al-Ghazali ngobrol dengan temannya itu ya. Sampai di pembicaraan, wahai sahabatku, apakah kamu tahu ya, apa yang membuat Allah menempatkanku di alam kubur dengan kenikmatan yang luar biasa ya. Terus dijawab sama temannya ya, mungkin itu karena amal ibadahmu. Jawabnya Imam Al-Ghazali apa? Bukan itu. Mungkin karena sedekahmu. Bukan karena itu. Atau mungkin karena kamu sudah banyak mengarang sebuah kitab. Bukan. Ternyata amal-amal tadi yang disebutkan ya, mulai dari ibadah, sedekah, dan mengarang kitab, itu ternyata bukan yang membuat Imam Al-Ghazali tadi mendapatkan nikmat kubur ya. Temannya heran, loh, terus apa? Terus Imam Al-Ghazali menjawab, ayo Mbak, dengarkan. Kemudian Imam Al-Ghazali melanjutkan ya, dulu ketika aku masih hidup ya, ketika aku sedang mengarang sebuah kitab ya, tiba-tiba ada lalat yang jatuh ke tinta saya. Kalau zaman dulu kan pulpennya bukan pulpen semacam ini, tapi berupa tinta ya, ditutulke terus nulis ke wong Cina yang biyen ira. Pernah lihat film-film Cina nek nulis ditutulke tinta terus ditorehkan gitu. Pernah? Atau kalau kamu pernah lihat Ipin Ahtong ketika tahun baru po, ya itu kan kaligrafi semacam itu kan ditempelkan ke tinta dulu sih, baru dituliskan gitu sih. Nah, waktu Imam Al-Ghazali masih hidup, itu pernah mengarang sebuah kitab, kemudian ada lalat jatuh ke tintanya ya, ke mangkok tintanya, dan lalat tadi tidak bisa keluar dari tinta itu ya. Kemudian Imam Al-Ghazali mengambil penanya, kemudian menyelamatkan lalat tadi ya, sehingga lalat tadi bisa hidup ya. Nah, ternyata hal kecil seperti itu, itulah yang membuat Allah ridho. Allah memasukkan seseorang ke dalam surganya atau memberikan kenikmatan di alam kubur hanya gara-gara hal kecil tadi. Jadi bukan ibadah sholat terus tiap hari, atau mungkin sedekah yang banyak, atau mungkin jasanya karena mengarang kitab, bukan, tapi karena hal kecil tadi.
Nah, pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini, ya, ketika kita punya kesempatan berbuat baik, Farel, duduk. Ketika kita punya kesempatan berbuat baik, kita lakukan, ya, apapun itu, sekecil apapun itu, ya. Kita tidak pernah tahu dengan apa Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya, ya. Itu semuanya terserah Allah. Jadi pokoknya selama kita masih bisa berbuat baik, yuk kita berbuat baik, ya, sekecil apapun itu. Misalnya kalian di jalan melihat paku, ya, yang menengadah gini di jalan, wah ini bahaya ini, kemudian kamu singkirkan, itu juga hal kecil, ya. Tapi siapa tahu dengan itu Allah akan menyelamatkan kita dari api neraka, ya. Itu cerita yang Pak Moy sampaikan, ya. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan kita bisa terus berbuat baik sekecil apapun itu, ya. Saja dari Pak Moy, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.